Tetap bahagia dan elegan meski tidak cukup makan. Waduh, waduh, waduh. Pakaian ini mereka pakai pas mudik ke Kongo. Biar sama orang-orang di kampung halamannya mereka dianggap. Gue sekarang mau bahas fenomena di budaya masyarakat luar lagi. Dulu kan kita udah pernah bahas kasta Dalit di India. Kenapa orang Filipina terobsesi sama kontes kecantikan. Subculture juga udah pernah. Kayak Bosozoku di Jepang. Daekwon sama Sakoi di Thailand. Mantap nih, baru mulai udah marketing. Nah, sekarang gue mau bahas salah satu subculture di dunia di mana orang-orangnya ini rela kelaparan tiap hari asal bisa beli baju branded. Wah, aneh ya, tapi beneran ada. Ya udah kalau gitu langsung aja kita bahas gaya hidup Lhasa di Kongo di Learning by Googling. Kalau kita dengar negara di Afrika, pasti kebanyakan bakal kebayangnya negara miskin yang tandus gitu, yang banyak orang-orang kelaparannya. Walaupun sebenarnya banyak juga negara-negara di Afrika yang maju dan kaya. Tapi sayangnya Republik Kongo sama Republik Demokratik Kongo, dua negara tempat Lhasa ini muncul, emang beneran merupakan negara miskin. Nggak cuma kemiskinan, kekurangan gizi juga jadi masalah yang nggak kelar-kelar di sana. Dan ini penyebabnya adalah karena banyaknya korupsi dan perang sipil. Padahal sebenarnya dua negara ini sumber daya alamnya itu banyak banget, terutama mineralnya. Emas, tembaga, seng, semuanya lengkap di sana. Tapi kalau kita ke Kongo, di tengah-tengah masyarakatnya yang miskin dan lingkungan yang kumuh, kemungkinan besar kita bakal ngelihat 1-2 orang yang modis banget. Bajunya ngejreng banget dan kelihatan itu baju mahal, baju berkelas. Itu kalau orang nggak tahu pasti bakal nyangkanya, oh itu orang paling kaya di daerah sini. Padahal bukan. Mereka ini disebutnya sape, yang artinya berpakaian dengan kelas. Sebutan buat orang-orang yang menganut gaya hidup Lhasa. Lhasa sendiri ini sebenarnya singkatan dari bahasa Prancis. Ini tulisannya, gue nggak ngerti baca gimana. Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Tapi kalau ditranslate ke bahasa Inggris, ini artinya adalah Society of Atmosphere Setter and Elegant People. Masyarakat penyetel atmosfer yang naikin suasana dan orang-orang elegan. Wah, mantep ya namanya ya. Jadi Lhasa ini adalah subculture masyarakat di sana yang menggilai fashion. Jadi orang-orang Lhasa ini, mereka sebenarnya orang-orang miskin. Tapi di lemarinya penuh baju-baju branded. Dolce Gabbana, Louis Vuitton, Chanel, Gucci, semua ada. Jadi orang-orang penganut Lhasa ini, kalau di Republik Kongo, kebanyakan tinggal di Brazzaville, ibu kotanya. Kalau di Republik Demokratik Kongo, kebanyakan tinggal di Kinshasa, ibu kotanya juga. Kalau buat orang normal, kebutuhan utamanya kan adalah makan. Itu kebutuhan primernya. Kalau buat sape, enggak. Buat mereka, beli baju dari desainer Prancis, beli topi dari desainer Itali, itu yang jadi kebutuhan utama mereka. Jadi kalau buat kita, susunan kebutuhannya itu kan kebutuhan primer, sekunder, tersier. Nah, kalau sape beda. Sape tuh susunannya kebutuhan tersier, baru primer. Itu pun kalau ada rezeki lebih. Jadi para sape ini sebenarnya buat makan aja susah. Air aja di rumahnya kadang ada, kadang enggak. Tapi sekalinya keluar rumah, mereka bakal jadi yang paling hits. Outfitnya paling mahal. Nggak peduli mereka sama keadaan ekonomi mereka. Yang penting fashionnya maksimal. Awalnya gimana? Awalnya diyakini cikal bakal budaya Lhasa ini udah ada sejak zaman penjajahan Belgia dan Prancis di Kongo. Dari tahun 1880-an sampai tahun 1960. Ini negara ini dua-duanya tanggal merdekanya sama ya. Tanggal 30 Juni 1960. Jadi di masa penjajahan, para penjajah ini suka ngasih hadiah ke pekerja Kongo berupa pakaian bekas mereka. Pakaian-pakaian dengan desain Eropa. Jadi dari tahun 1880-an udah ketanam tuh di pikiran masyarakat Kongo kalau pakaian dari Eropa ini merupakan barang yang sangat berharga. Abis era penjajahan lewat, ditulis di Lhasa, Tracing the History of the Future of Congo's Well-Dressed Men, karya Hannah Steinkopf Frank. Di situ dibilang kalau di tahun 1976 ada remaja Kongo bernama Jean-Marc Zeyta yang merantau ke Paris. Terus dia bikin perkumpulan remaja Kongo di Prancis. Dan mereka selalu rutin meniru gaya berpakaian orang Prancis asli. Akhirnya gaya berpakaian ini mereka pakai pas mudik ke Kongo.
biar sama orang-orang di kampung halamannya mereka dianggap sukses. Nggak lupa juga mereka bawa majalah fashion buat referensi. In Brazzaville, in the Republic of the Congo, it's a very traditional suit style, a three-piece suit, a dandy style. In the Democratic Republic of the Congo, they're very into more experimental design. A lot of Japanese designers like Yoshi Yamamoto, Comme des Garçons. Sappers really like color because they say, why would you wear gray? Why would you wear black when you could wear color? Di sisi lain, di Republik Demokratik Kongo juga ada penyanyi bernama Papa Wemba yang pelan-pelan ikut ngepromosiin budaya lasap ini. Tiap dia manggung, outfitnya harganya emang bisa sampai ribuan dolar. Dan dia selalu ngomong kalau tiap pria di Kongo itu wajib tampil berkelas. Il était comment? Mon palia yaya, bien coiffé, bien rasé, bien parfumé, n'a pas cru façon mon oh oh yeah yeah. Dari faktor-faktor ini akhirnya makin banyak pria-pria Kongo yang tertarik sama fashion. Apapun dilakuin biar bisa punya outfit kayak gitu. Mereka rela sampai nggak makan berhari-hari, atau sampai ngutang, atau lebih parahnya lagi, sampai terjun ke bisnis narkoba, cuma biar bisa beli pakaian branded. Gila. Kenapa nggak beli yang KW Super aja? Oh, penganut lasap dilarang banget buat pakai baju KW. Karena buat mereka itu merupakan sebuah bentuk penghinaan. Dalam hidup, para sape ini punya prinsip yang dikasih nama sapology. Yang kalau menurut Al Jazeera, sapology ini adalah ajaran agar mereka tidak melakukan kekerasan serta ketidakadilan. Sampai sini masih oke ya. Terus lanjutannya, tetap bahagia dan elegan meski tidak cukup makan. Waduh. Mungkin ada temen lu yang hidupnya kayak gini, ya mungkin dia penganut sapology ya. Boleh sharing ceritanya di komen, silakan. La première fois j'ai pris 8 millions. 8 millions. Et j'ai pris 6 millions, et puis j'ai pris 7 millions 500, je crois. Tout ça, rien que pour les habits. Menurut New York Times, harga outfit yang dipakai sape itu biasanya harganya rata-rata 3 kali lebih besar dari penghasilan bulanan mereka. Buat sape yang belum mampu beli bajunya, mereka bisa nyewa. Walaupun harga sewanya juga udah pasti mahal. Tapi buat yang udah nabung, yang udah punya cukup banyak uang, mereka bisa langsung beli outfitnya di salah satu toko yang emang ngejual outfit branded dari Prancis. Toko ini punya salah satu sape yang suka ke Prancis buat beli pakaian di sana. Terus pakaiannya ini dijual lagi di Kongo. Wah, mungkin beliau ini adalah satu-satunya sape yang hidupnya makmur kali ya. Soalnya kan duitnya muter terus. Kalau menurut Hector Mediavilla, fotografer yang pernah ngedokumentasiin kehidupan sape di Kongo, dia bilang kenapa para sape ini maksa tampil penuh gaya, itu karena mereka pengen menumbuhkan rasa percaya diri mereka di tengah situasi sulit yang serba kekurangan. Dan selain itu juga sebagai bentuk perlawanan ke orang-orang barat. Kayak, lu boleh ngejajah gua, tapi style gua jauh lebih oke dari lu. Tapi kan sebenarnya apa gunanya style oke ya? Kalau ntar malam bisa makan apa enggak aja kita belum tahu. Waduh, pusing gua. Maintenant l'Afrique, on sait que l'Afrique c'est pas l'Europe, c'est pas aussi bien qu'en Europe. On essaye. Et la sape, ça donne une impression de, je sais pas, de bien vivre. Ça va avec la musique. On danse, on s'habille bien, man. Tapi sejujurnya yang gue suka dari sape ini adalah tiap mereka kemana, tiap mereka ke suatu tempat, pasti suasana di tempat itu langsung jadi meriah. Ya, sesuai singkatannya tadi ya, atmosphere setter. Ini kelihatan dari salah satu sape bernama Maxime Pivot yang sempat dapat gelar sebagai sape terbaik. Itu kalau dia ke pasar, suasana di pasar langsung jadi meriah. Semua pedagang neriakin nama dia. Semua pedagang pengen salaman sama dia, atau seenggaknya bisa megang dia. Ini kan dia jadi kayak ngebantu orang buat ningkatin mood mereka ya. Keren ini. Contoh satu lagi deh. Sape bernama Severin Moengo. Dia ini kalau jalan keluar rumah, anak-anak pasti ngikutin dia di belakang. Sepanjang dia jalan, namanya bakal terus diteriakin sama orang-orang. Dan Severin ini ngaku kalau situasi itu bikin dia ngerasa jadi orang paling kaya di sana. Situasi itu bikin dia jadi ngerasa di surga. Ya, bener sih alasan yang tadi ya berarti ya. Buat meningkatkan kepercayaan diri. Nah, kalau lu pengen ke Kongo, mungkin pengen ketemu sama sape-sape di sana, biasanya mereka cuma kelihatan di weekend.
Bisa keliaran di jalan atau bisa juga di acara-acara lokal. Mereka bisa ada di pernikahan, diundang biasanya mereka buat jadi tamu undangan di sana biar suasana meriah. Bisa ada juga di pemakaman, dibayar buat nangis di sana. Atau bisa juga di festival-festival lasap yang emang mereka adain. Kalau weekdays mereka jarang banget yang kelihatan. Karena mereka kerja sama kayak orang-orang lainnya. Kerja buat nge-cover biaya fashion mereka. 27 000 oyo eza mpo na nga. Quel que soit elamba na kolata, il faut d'abord nani ye autoriser nga yango. Donc nabundaka na taxi pour que nga pe nazala moto na se présente. Sayangnya budaya lasap ini ternyata pelan-pelan ngebunuh tradisi dan budaya asli Kongo. Kalau menurut Charlie Saint-Jean, mantan sape yang sekarang tinggal di London, gara-gara dulu jadi sape, dia sekarang jadi kehilangan identitasnya sebagai orang Kongo. Kenapa gitu? Menurut dia, karena budaya lasap di Kongo ini bener-bener hits banget, akhirnya makin kesini makin banyak orang-orang yang malu kalau harus pakai pakaian tradisional Kongo. Ini bertentangan banget sama negara-negara lain di Afrika yang justru bangga sama budaya tradisionalnya. Bangga sama pakaian tradisionalnya. Dia juga ngomong, tidak ada yang tersisa selain kebodohan. Tidak ada lagi yang ingin bersekolah. Semuanya hanya ingin berbelanja pakaian. Gimana? Kalau menurut lu gimana? Apakah lasap ini bagus karena udah jadi ciri khas mereka? Atau menurut lu jauh lebih penting budaya-budaya tradisional mereka? Silakan tulis di komen. Oh ya, tambahan juga. Makin kesini udah makin banyak juga sape-sape perempuan. Yang dandanannya hits tapi mereka perempuan. Jadi sekarang nggak cuma prianya aja. Oke, sekian learning by googling kali ini tentang budaya lasap di Kongo. Gila ya, ada loh budaya kayak gini loh. Termind blow ini pikiran gue. Kalau mau revisi, kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.